Assalamualaikum, Ji. Apa kabar, Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Masih Masya Allah. sehat. Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Sudah ada Pak Holidin ini yang Waduh. datang. Nah, Pak Holidin ini seorang disabilitas, tapi dia juga seorang atlet panahan yang prestasinya wow di kancah Wah, internasional luar ini sudah biasa. tidak diragukan lagi. Baru-baru ini dapat banyak medali ya Pak Holidin ya. Nah, dia Nggak sudah bawa. sabar nih dengan ceritanya yang inspiratif nih. Ini di depan udah lihat belum, Ji? Penasaran gak ini apa? Apaan itu ya? Ada Baik. senarnya juga nih. Kita langsung minta dijelasin sama Pak Holidin. Pak Holidin ini apa sih Pak Holidin sebenarnya ini bagian apa aja nih yang ada ini? Ini busur panah atau dibilang ini Ya. alat panah ya. Ha. Ini itu limbs namanya, lim atas dan lim bawah. Itu bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kalau pemula bisa limsnya lebih ringan gitu kan, disesuaikan sampai kemampuannya gitu. Kalau ini untuk yang pro berarti ya? Iya, yang sudah 70 meter. Nah kalau ini namanya racer. Racer untuk grip, untuk pegangan semuanya, dan ini namanya visir untuk alat bidik bantu. Alat bidik. Kalau ini stabilizer untuk keseimbangan kanan kiri supaya nggak goyang gitu kan setelah ditembakkan. Nah ini string. String itu Yang ini ya, talinya untuk ya. menarik. Nah ini karena berhubung saya disabilitas, nah ini saya ada alat bantu untuk saya gigit. Oh, ini sudah dimodifikasi ya Pak ya? Dikasih sama pelatih saya, sama Coach Denny Deko di Waduh, menarik bantu. sekali nih, Ji. Pasnya itu pakai digigit gitu, Pak? Iya betul. Waduh, Saya Masya gigit. Kalau Allah. biasanya kan kalau atlet panahan berarti pakai tangan. Pakai Ini tangan pakai biasanya kanan kiri ya, berarti benar-benar mengandalkan kekuatan. giginya. Jadi dulu sebelumnya juga saya pakai tangan dua-duanya. Oh, Nah, Masya Allah. Ini kita bahas. Asa ini. Hah? Luar biasa, nggak putus asa pokoknya ini. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik, Gimana Pak Oke, kabar, Ustaz. Ustaz? Ustaz pesan kopi lu sama Fauzi. Sendiri sekalian. Oh gitu. Latih aja nih ya. Latte ya? Siap. Ustadz, ini kita ada tamu spesial Ustadz. Masya Allah. Pak Holidin Ustadz. Seorang atlet yang prestasinya Masya Allah banyak sekali dan juga masih berprofesi sebagai tukang bubur nih. Pedagang bubur. Masih jualan bubur. Di wilayah Jakarta Pusat ini. Ustadz, langsung kita ngobrol-ngobrol aja kan Ustadz ya? Siap. Untuk mendalami. Sepat gabus lele. Apa tuh? Cepat bagus nggak bertele-tele. Masya Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Hadis tersebut yang menjadi penguat Holidin saat ia berada di titik terendahnya. Benar rupanya kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bertahun Holidin menjadi atlet panahan, namun di tahun 2017, Holidin mengalami kecelakaan sampai harus diamputasi sebelah tangannya. Ia memang kehilangan tangan kanannya, tapi tidak dengan semangat dan harapan. Holidin bangkit, Holidin melejit. Kini ia telah mengokohkan namanya sebagai atlet para panahan. Beberapa pencapaian telah ada di tangannya. Bagaimana proses kehidupan Holidin hingga akhirnya ia bisa menjadi dirinya saat ini? Apa saja tantangan menjadi atlet para panahan tanpa lengan? Ikuti kisah inspiratif Holidin dalam Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Pak Holidin mungkin boleh cerita dulu. Saat ini berarti fokusnya jadi ini ya, di panahan ya? Di panahan. Ceritanya gimana? Aktivitasnya hari-hari seperti apa? Jadi kalau memang belum TC, Training Center, itu saya pagi aktivitas jualan bubur, nanti setelah itu istirahat siang, makan, sholat, saya jalan untuk latihan. Begitu, Ustaz. Tapi sudah berapa lama sih di menekuni ini, olahraga ini menjadi atlet panahan ini Iya. Pak Holidin? Panahan ini dari 2016. Oke. Awalnya adik saya yang mengajak saya untuk latihan panahan, gitu. Menarik sekali. Punten, Holidin. Iya. Tadi tangan Iya. dari sejak tahun berapa nih? Oh, jadi kejadiannya Ustaz 2017 Ustaz. 2016 baru mulai. Mulai 2017 panahan. tangan. Kejadian. Kita mau dengerin ceritanya juga kali ya, Ustadz Taufikur Iya, iya, Rahman. iya. Awal mula ini gimana? Ini karena kecelakaan kan? Iya. Iya, itu seperti apa kejadiannya? Jadi saya sudah berlatih 1 tahun panahan, sudah sering sudah menggeluti kali panahan terlebih dulu ya? menggeluti Ah. sering ikut event gitu kan. Alhamdulillah sering menang juga, juara 1, 2, 3, juara gitu. Terus pas lagi tinggi-tingginya dulu barebow, standar bow, terus kompon, main kompon. Ada 5 kategori kalau di panahan.
udah mau ke situ, Allah takdirkan saya kena Masih seru musibah. nih ngobrolnya Ustaz. ini. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Fauzi. Terima kasih ya, Bang Fauzi. Ustaz. Ya. Jadi setelah setahun saya mendalami panahan, nah saya sedang bagus-bagusnya di panahan, sering menang event itu, saya ditakdirkan untuk pulang kampung dan kena musibah ini. Jadi saya biasa tradisi di rumah saya itu, saya minum buat buka itu dengan es kelapa gitu kan. Pas di kampung udah 3 hari saya nggak minum es kelapa Ustaz. Saya udah pesan ke teman sampai beduk maghrib nggak diantar. Besoknya saya tanya lagi nggak diantar lagi, katanya lupa. Terus pesan sama paman saya mau dipetikin katanya. Nggak diantar juga. Tinggal saum tinggal 1 hari nih. Saya masa iya sih saya nggak, ini kan di belakang rumah saya ada pohon kelapa Ustaz. Saya bismillah bisa naik gitu kan. Saya dulu juga suka manjat pohon gitu kan. Olahraga juga suka climbing, suka hiking gitu suka. Akhirnya saya manjat, qadarullah pas sudah naik ke atas lagi putar kelapa itu, tangan kanan saya dikerubutin semut yang merah api itu Ustaz. Ya, anak saya ada bela diri yang refleks itu jadi kaget melepas gitu Ustaz. 9 meter ya Ustaz ke bawah. Ya. Jadi saya bawa ke rumah sakit, waktu itu malam takbiran, nggak ada dokter spesialis ortopedinya Ustaz. Jadi kami ditangani sama dokter umum, dijahit, di gips gitu kan. Adanya udah 5 rumah sakit, telepon, ternyata adanya di waktu itu kan di Pekalongan kita ini Ustaz, di Pemalang. Kami datang ke sana ternyata sudah kecapean dokternya dari pagi operasi. Besoknya baru saya dioperasi. Setelah dioperasi, saya siuman jam 10. 2 hari kemudian diperbolehkan pulang sama dokter. Dan setelah itu seminggu kontrol ternyata infeksi Ustaz, harus diamputasi. Penanganannya mungkin saat itu kurang baik, kurang tepat dilakukan oleh tenaga medis saat Mungkin. itu ya. Nah, kita ingin Saya nggak tahu betul. apa-apa. Kita ingin tahu juga Ustadz, apa yang memotivasi Pak Kholidin ini sehingga bisa bangkit kembali menjadi seperti saat ini, menekuni profesi yang ia cintai begitu. Tapi kita ngopi dulu, ngobrol perihal iman. Silakan ngopi dulu, nanti kita lanjutkan nih Pak Kholidin.